Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak Irfan. Gimana kabarnya Pak? Iya. Jadi, Alhamdulillah. Gimana ini Pak Irfan kabarnya? alhamdulillah juga baik Pak. Oke. Gimana ini? Ada yang bisa saya bantu? Oke, jadi kedatangan saya kesini ada maksud untuk gini Pak. Saya ingin mengembangkan diri saya dalam Gitu. proses pembelajaran supaya saya itu bisa mengoptimalkan proses pembelajaran dan anak-anak itu bisa lebih senang, lebih ceria dalam proses pembelajaran dengan saya seperti itu. Bagus itu Pak Irfan ya. Oke. Berarti Pak Irfan datang ke sini itu nanti diminta untuk dilakukan supervisi akademik gitu ya? Oke, ngoten Pak. Oke. Baik Pak Irfan. Jadi supervisi akademik yang akan kita lakukan nanti kita menggunakan prinsip coaching, Mbak. Jadi prinsip coaching itu ada 3, yaitu kemitraan, kemudian kreatif, kemudian yang ketiga adalah memberdayakan. Kemitraan itu artinya kesetaraan, Pak. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada atasan, tidak ada bawahan. Kemudian memberdayakan itu memang nanti saya akan menggali kompetensi yang Pak Irfan miliki. Jadi nanti Pak Irfan bisa mengembangkan seluas-luasnya yang Pak Irfan ingin kembangkan. Begitu Pak Irfan ya. Baik. Begini Pak Irfan. Jadi tahapan di dalam supervisi akademik itu ada 3. Iya. 1, pra-observasi. Kemudian yang kedua itu observasi di kelas. Kemudian yang ketiga pasca observasi. Nah, dari ketiga tahapan itu, kira-kira Pak Irfan sudah menyiapkan diri? Kalau sekarang ini yang bisa saya siapkan, saya sudah membuat RPP Pak untuk pembelajaran yang akan dilakukan di pertemuan yang akan datang. Jadi ini saya sudah membuat RPP. Terus nanti yang kira-kira mau diobservasi itu kelas berapa Pak Irfan? Untuk yang RPP yang sudah saya buat, jadi untuk kelas 10 Pak. Mapelnya? Kelas 10 mapelnya TDO, TDO. TDO Teknik Dasar Otomotif. Jadi nanti untuk elemen yang akan disupervisi itu di engine 4 tak 2 tak. Gitu ya. Jadi di engine 4 tak 2 tak ya. Iya. Nah, bisa dibuka Pak Irfan? Oh iya. Dilihat untuk yang tujuan pembelajaran Pak Irfan. Nah, tujuan pembelajaran yang sudah Pak Irfan rancang apa kira-kira itu? Dari tujuan pembelajaran yang saya buat, setelah melakukan diskusi, siswa bisa menjelaskan cara kerja engine 4 tak dan 2 tak Pak. Gitu. Nah, dari tujuan pembelajaran yang Pak Irfan rancang itu, kira-kira kriteria ataupun indikator yang ingin Pak Irfan capai apa itu? Dari indikator yang ingin saya capai itu pertama bisa menjelaskan perbedaan engine 4 tak dan 2 tak. Kemudian bisa menjelaskan fungsi komponen engine 4 tak dan 2 tak dan bisa menjelaskan cara kerja engine 4 tak dan 2 tak. Bagus itu. Berarti ada 3 kriteria yang akan dicapai ya. Jadi bisa membedakan engine 4 tak dan 2 tak, kemudian bisa menjelaskan fungsi komponennya, kemudian bisa menjelaskan cara kerjanya ya. Baik Pak Irfan, dari proses observasi akademik ini, kira-kira Pak Irfan mau mengembangkan di area yang mana ini? Nah, untuk pengembangan area yang saya inginkan itu yang pertama implementasi KSE pembelajaran, kemudian yang kedua itu ada pembelajaran diferensiasi. Kemudian yang ketiga itu budaya positif. Jadi ada 3 ya Pak ya. Jadi implementasi KSE di dalam proses pembelajaran, kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada budaya positif ya. Nah, dari ketiga area yang ingin Pak Irfan kembangkan itu, kira-kira Pak Irfan sudah mengetahui indikator ketercapaiannya belum itu? Iya sudah Pak. Dari KSE-nya dulu Pak. Ya, untuk yang KSE terkait keterampilan berelasi, kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan kesadaran diri Pak. Kemudian untuk yang pembelajaran berdiferensiasi Pak? Untuk yang pembelajaran
diferensiasi itu menyajikan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Oh ya, kebutuhan belajar siswa ya. Kebutuhan. Oke. Terus untuk yang budaya positif, Pak? Untuk yang budaya positif nanti bisa diselingkan di sebelum atau sesudah pembelajaran, Pak. Mungkin dengan cara masuk ke dalam kelas dengan salam tangan, salaman, atau sebelum pembelajaran nanti bisa berdoa dulu. Kemudian setelah pembelajaran akan berdoa lagi. Oke, jadi itu area yang ingin Pak Irfan kembangkan ya. Nah, dari indikator yang Pak Irfan tadi sudah sebutkan, kira-kira strategi yang dipersiapkan nanti apa, Pak? Untuk strategi yang disiapkan nanti, jadi pada diferensiasi itu nanti saya akan menyajikan kelompok A, B, C, Pak. Diskusi ya? Iya, diskusi. Ya. Jadi nanti di proses diskusi itu ada kelompok yang menggunakan pembelajaran dengan visual, kemudian ada juga yang pembelajaran dengan cara auditori, dan ada juga yang pembelajaran menggunakan kinestatik. Oh, berarti kemarin Pak Irfan sudah memetakan untuk ini ya, untuk kelompok gaya belajar anak ini ya. Oke. Terus untuk yang KSE-nya, Pak? Untuk yang KSE nanti saya sudah merencanakan seperti ini, Pak. Nanti di sebelum pembelajaran bagaimana caranya itu siswa nanti akan seluruhnya pikirannya tuh hanya ada di kelas saja, Pak. Oke. Merelaksasi pikiran, merelaksasi diri siswa tersebut supaya pikiran anak itu nanti terfokuskan dalam proses pembelajaran itu saja. Oke. Ya, seperti itu. Jadi dari indikator yang Pak Irfan sebutkan tadi sudah dipersiapkan dengan matang ya strateginya. Nah, semoga nanti di dalam proses pembelajarannya berhasil dengan baik, Pak Irfan. Dan saya sudah tidak sudah ingin sekali ini menyaksikan proses pembelajaran yang Pak Irfan rancang ini. Kira-kira kapan itu, Pak Irfan? Nanti untuk jadwal yang ada yang bisa dilakukan supervisi itu kemungkinan besok, Pak. Besok ya? Bagus, berarti besok ya? Besok saya langsung meluangkan waktu untuk itu. Oke, besok kita ketemu lagi, Pak Irfan. Siap, Pak. Semoga nanti proses belajarannya berjalan dengan baik sesuai dengan yang Pak Irfan inginkan. Amin, Pak. Gitu Pak Irfan. Sementara gitu saja, Pak. Kebetulan saya bisa saya sampaikan. Jadi besok kita bertemu lagi. Oke, siap. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu, Pak, karena sudah meluangkan waktunya untuk saya. Terima kasih, Pak Supri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Tidak ada yang sakit? Oke. Jadi kita bertemu lagi di jam ke-34 ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa bertemu di pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Semoga di hari ini kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kalian semua. Oke. Hari ini tidak ada yang terlambat ya? Oke, alhamdulillah tidak ada yang terlambat. Jadi saya harap kalian selalu menjaga kedisiplinan kalian, karena kedisiplinan kalian itu akan membawa kalian menuju ke kesuksesan ya. Sekarang ini kedisiplinan adalah nomor 1 di dunia industri ya. Kalau kalian pintar tetapi tidak disiplin, itu percuma ya. Kepintaran bisa kita pelajari, tetapi kedisiplinan itu sudah sulit untuk kita bentuk. Kalau kita sudah mulai disiplin mulai sejak sekarang, suatu saat kalau kalian misal sudah ke dunia kerja, kedisiplinan tidak akan berat untuk kalian. Masuk jam 7, berarti jam 7 kurang kalian sudah sampai di sekolah ya, sudah masuk ke ruang kelas ya. Jangan sampai kalian terlambat. Saya yakin kalian semua itu akan menjadi orang-orang yang sukses ya. Jika kalian bisa menjaga kedisiplinan kalian, membentuk karakter dengan baik, insya Allah kalian akan menjadi orang-orang yang sukses. Nah, oke. Jadi pada pembelajaran hari ini ya. Oh ya, sebelumnya ada yang tidak masuk. Nah, untuk kehadiran siswa, silahkan nanti saya minta tolong ke ketua kelasnya siapa? Nah, minta tolong nanti untuk presensinya diisikan
sesuai keterangan, jika ada yang sakit ditulis sakit, jika ada yang izin ditulis izin, seperti itu ya. Nah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena kalian sudah bersedia hadir ya, sudah menjalankan tanggung jawab kalian ya, sudah diberikan kepercayaan oleh orang tua kalian untuk hadir ke sekolah. Kalian dapat bertanggung jawab dengan membuktikannya kalian sudah hadir ke sekolah. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari tentang engine 4 tak dan 2 tak. Nah, kenapa kok perlu dipelajari? Ya, kenapa kok perlu dipelajari? Ya, karena ini adalah dasar dari otomotif. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu supaya kalian bisa mengetahui ya perbedaan antara engine 4 tak dan 2 tak. Oh, ini engine 4 tak, Pak. Oh, ini engine 2 tak, Pak. Kalian sudah bisa ya membedakan. Kemudian yang kedua, kalian mengetahui komponen-komponen ya. Kalian bisa mengetahui komponen-komponen dari engine 4 tak dan 2 tak. Oh, kemudian yang terakhir tentunya kalian bisa mengetahui atau menjelaskan bagaimana cara kerja engine 4 tak dan 2 tak. Nah, kita sudah mempelajari tentang konversi energi ya. Nah, konversi energi itu ada kaitannya dengan cara kerja engine 4 tak dan 2 tak. Nah, motormu kalian gunakan, kalian kendarai dari rumah sampai sekolah, tentunya itu ada konversi energi yang dilakukan atau yang dihasilkan. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita merefleksi otak kalian terlebih dahulu supaya kalian itu tetap fokus ya. Fokus dalam pembelajaran, mudah menangkap materi yang akan kalian hadapi nanti ya. Oke, silahkan duduk dengan rapi. Silahkan letakkan telapak tangan kalian, kedua telapak tangan kalian di paha kalian ya. Boleh pejamkan mata kalian ya. Boleh dipejamkan mata kalian. Kemudian tarik nafas dalam-dalam, perlahan, hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas perlahan, hembuskan pelan-pelan ya. Lakukan itu berulang kali. Lupakanlah pikiran-pikiran kalian yang mengganggu pikiran kalian ya. Lupakan semua masalah-masalah kalian terlebih dahulu. Silahkan kalian fokus ke sekolah terlebih dahulu ya. Santai, rileks ya. Dibuat rileks pikiran kalian, hilangkan permasalahan-permasalahan kalian ya. Tetap fokus pada pembelajaran. Silahkan lakukan tarik nafas, hembuskan pelan-pelan, lakukan berulang kali. Oke, kemudian buka mata kalian. Sudah bebas, silahkan. Mau bergerak seperti apa, mau posisikan diri kalian seperti apa, silahkan kalian bebas. Mau mulai terlebih dahulu, oke, tidak masalah. Ya, yang penting kalian sudah fresh. Oke. Nah, itu tadi adalah refleksi otak kalian supaya kalian itu fokus ke pembelajaran yang akan kalian hadapi nanti. Ya, tentunya jika kalian melakukan pembelajaran tetapi pikiran kalian masih belandang ke sana, oh yo, aku kudu beli es teh ya, padahal tidak boleh minum es teh di siang hari sekarang. Nah, karena masih puasa, oh ya, aku kudu nanti pulang langsung harus main ke sini, main ke situ, itu dilupakan terlebih dahulu. Ya, jika kalian berada di dalam kelas, silahkan posisikan pikiran kalian. Kalian harus memposisikan bahwasanya saya harus sekolah terlebih dahulu. Pikiran-pikiran di luar silahkan kalian hilangkan terlebih dahulu. Fokus pada pembelajaran. Oke, dari refleksi tadi, apa yang kalian rasakan, Mas? Lebih tenang ya. Ya, dari refleksi tadi saya harap kalian akan fokus ke pembelajaran di hari ini. Ya, tidak hanya pembelajaran di saya, tetapi setelah pembelajaran di saya nanti kalian tetap fokus ya, tetap bisa fokus mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, sudah rileks ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang akan kalian dapatkan di hari ini. Ya, kalian akan melanjutkan materi yang akan kalian dapatkan di hari ini. Nah, materi yang akan kalian hadapi itu adalah materi 2 tak dan 4 tak, Mas. Nah, sebelumnya, apakah ada yang sudah mengetahui perbedaan 4 tak dan 2 tak? Nah, sekarang saya ingin bertanya, Mas. Sebutkan gini aja.
kita walaupun jurusan kita TKR ya, saya akan memberikan pertanyaan yang mudah terlebih dahulu ya. Motor 4 tak. Apa Mas? Merek motor yang menggunakan mesin 4 tak contohnya apa? Yuk yang tahu angkat tangan. Apa Mas? Fiction. Oke, Fiction itu sudah 4 tak ya, menggunakan engine 4 tak. Kemudian selain Fiction apa? Angkat tangan. Apa Mas? CBR. Wah, guys, pecinta motor sport ya Mas ya. Motor CBR itu sudah menggunakan engine 4 tak. Kemudian kelompok sini kok diam saja? Ada yang tahu motor yang menggunakan engine 4 tak? Supra. Lah ini. Supra itu juga menggunakan engine 4 tak. Kemudian kelompok sini kok diam saja? MP. Nah, Mega Pro. Oke, Mega Pro itu juga menggunakan engine 4 tak. Kemudian kelompok sini? Wah, Sonic luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Berarti kalian itu sudah bisa membedakan apa namanya merek-merek motor yang menggunakan engine 4 tak. Ya, sudah tahu. Oh, ini ciri-cirinya kayak gini. Ya, oh kayak gini ki merek ini itu ternyata dia menggunakan engine 4 tak. 4 tak. Nah, sekarang sing 2 tak, Mas. Apa? Angkat tangan sik to nek menjawab. Apa, Mas? RE King. Nah, ini kok temanmu menjawab RE King. Ini jelas nih temanmu suka trail-trailan ya, kebut-kebutan di jalan. Nah, ini RE King itu dia masih menggunakan engine 2 tak. Ya, selain RE King apa lagi? Ninja 2 tak ya, ada Ninja 4 tak dan 2 tak. Ninja 2 tak ya, Ninja 2 tak itu juga ada. Dia menggunakan engine 2 tak. Kemudian apa, Mas? Fish Air. Nah, Fish Air juga menggunakan engine 2 tak. Nah, dari pertanyaan yang saya berikan ke kalian, berarti kan kalian sudah bisa membedakan ciri-cirinya kan, Mas? Ciri-cirinya engine 4 tak, 2 tak berarti kalian sudah tahu. Nah, kok iso kamu mengetahui RE King itu 2 tak piye, Mas? Karena apa? Nah, karena knalpot. Knalpotnya kenapa? Berbunyi nyaring. Nah, berbunyi nyaring. Oke. Terus tadi menjawab Ninja 2 tak. Kok bisa kamu menjawab Ninja itu 2 tak itu sebelumnya kamu kok bisa mengkelompokkan dari mana? Memiliki super kick. Wah, luar biasa pengetahuannya. Terus Fish Air. Oke, yang sering kalian lihat, Mas, pengelompokan 2 tak, 4 tak itu pasti yang pertama yang mudah dilihat secara visual itu adalah asap yang keluar dari knalpotnya. Ada kemungkinan juga Supra yang disebut temanmu 4 tak ini keluar asapnya juga. Nah, mergo apa? Karena apa? Lah, ring pistonnya kena baret. Nah, itu juga bisa. Jadi, kalau kalian mengkelompokkan hanya melalui asap, nah, enggak, Supra Bapak juga bisa berasap, Mas. Ya, Supra juga bisa berasap. Nah, jadi ciri-ciri perbedaan dari 4 tak dan 2 tak itu akan kalian pelajari nanti. Nah, tentunya dengan cara diskusi kelompok. Nanti akan kalian hadapi lagi. Nah, dari pelajaran minggu lalu saya sudah mengkelompokkan kalian ya, kalian itu ternyata setelah saya amati proses pembelajaran kalian, ternyata kalian tuh ada 3 metode yang harus kalian hadapi, metode pembelajaran. Saya tidak mungkin menyuruh siapa Abizar. Enggar, Abizar yang ini. Salah lagi. Abista. Enggar dan Abista. Saya tidak mungkin menuntut Enggar dan Abista itu menggunakan metode pembelajaran yang sama. Bisa saja Abista itu memiliki keunikan pembelajaran lain yang beda dari Enggar. Nah, itu ya. Nah, jadi saya sudah kelompokkan menjadi 3 kelompok. Dilihat. Kelompok 1. Kelompok 1 dimulai dari Abista sampai Bima. Oke, sebelumnya dari nama-nama kelompok yang sudah saya paparkan di depan, mungkin ada yang tidak nyaman untuk melihat PPT-nya. Apakah mungkin perlu lampu depan ini saya matikan supaya kalian lebih nyaman dalam proses pembelajaran? Perlu ya. Oke, saya matikan dulu. Oke, lebih baik? Oke. Ada yang kedinginan karena AC-nya menyala? Tidak ada ya. Jadi AC biar menyala ya. Nah, oke. Jadi sudah saya kelompokkan, yaitu kelompok 1 dari Abizar,
Abista sampai Bima itu karena saya mengamati pola pembelajaran Abista sampai Bima, dia cocok pada pembelajaran metode visual. Ya, jadi nanti kalian akan mempelajari atau pembelajarannya akan kalian hadapi dengan mengamati sebuah video. Ya, seperti itu. Kemudian kelompok 2 itu ada Calvin sampai Johar. Nah, Calvin sampai Johar setelah saya amati, nanti silahkan kalian itu menggunakan metode auditori. Kalian bisa menggunakan metode auditori. Jadi kalian nanti mendengarkan suara MP3 yang sudah diberikan melalui grup WA kalian. Ya, silahkan kalian dengarkan MP3 itu dengan baik, disimak dengan baik supaya kalian dapat melakukan pembelajaran dengan baik. Kemudian yang ketiga, maaf, lanjut lagi. Dari M. Febrian sampai Wikan. Ya, kalian nanti pembelajarannya menggunakan materi di buku yang sudah saya siapkan. Ya. Oke ya. Ada yang ingin tanyakan? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, materi yang kalian akan hadapi itu semuanya sama, Mas. Ya, semuanya sama menggunakan yaitu perbedaan 4 tak dan 2 tak serta cara kerja 4 tak dulu. Ya, jadi kalian menjelaskan bagaimana cara perbedaan engine 4 tak dan 2 tak, kemudian kalian menuliskan cara kerja engine 4 tak. Itu kelompok 1 melalui video. Ya. Kelompok 2 sama, Mas. Soalnya sama, tetapi kalian menggunakan metode menggunakan MP3. Jadi hanya suara saja kalian dengarkan. Paham ya? Nah, kelompok 3 nanti kalian menggunakan buku yang sudah saya sediakan. Nah, nanti Mas, kalian akan saya berikan lembar LKPD ini. Silahkan nanti kalian tulis jawaban kalian sesuai kolomnya ini. Ya, di kolom sudah saya sediakan kolom 2 ini. Silahkan nanti kalian menulis cara kerja motor 4 tak dan di sini perbedaan 4 tak dan 2 tak. Paham ya? Nah, silahkan kalau mau memposisikan kelompoknya. Kelompok 1 tadi dari Abista sampai ke Bima, mau memposisikan diri kalian di mana? Di sini ya? Di sini kelompok 1. Nah, nanti teknisnya silahkan mejanya dirapatkan ya, Mas. Meja dirapatkan berarti kalian duduknya itu mengelilingi mejanya. Mengelilingi meja. Seperti konversi meja bundar. Wah, hebat ya, Mas ya. Nah, jadi seperti itu nanti silahkan kalian diskusi dengan baik. Ya, diskusi dengan baik. Jadi kalau diskusi itu, Mas, silahkan kalian boleh ngobrol dengan teman kalian, bertukar pendapat. Iki dang ini betul, iki dang ini betul. Oh ya, seperti itu. Nanti baru kamu menemukan titik temunya dari pikiranmu dan pikiran teman kalian. Nah, kelompok 2 dari Calvin sampai Johar, mau memposisikan diri di mana? Di sini ya. Berarti nanti konsepnya sama, meja dirapatkan, kemudian kalian mengelilingi mejanya. Duduknya seperti itu. Ya. Kelompok 3 situ. Yakin. Ono ki tenan. Ndak di sana aja dekat BAC. Oh, kok terserah saya. Mau di mana kesepakatan kelompok 3? Sini. Dekat pintu atau jauh dari pintu? Oh, jauh dari pintu. Ya, oke, berarti kelompok 3 di sana. Yuk, silakan kalian memposisikan diri kalian dan tata mejanya tidak usah berisik ya, Mas ya. Natanya dengan pelan-pelan saja. Oke, yuk dilakukan.
Oke, jangan lupa diberi nama, kemudian kelas dan kelompok berapa. Ya, silahkan ditulis terlebih dahulu. Ya, silahkan boleh berdiskusi. Sudah ada gambaran ya 4 tak 2 tak seperti apa ya? Kalau masih kebingungan didiskusikan dengan temannya tidak masalah. Kalau masih bingung didiskusikan dengan temannya tidak masalah. Mungkin jawaban Agung sama teman yang lain beda. Nah, bisa disatukan, bisa dipadukan. Kelompok 3 sudah selesai. Kalau sudah selesai boleh didiskusikan satu sama lain, ya. Bisa didiskusikan. Ya, mungkin bisa bertukar pendapat, kok bisa seperti ini karena apa, ya. Mungkin ada yang tahu lagi tentang perbedaan 4 tak dan 2 tak. Didiskusikan, silahkan. Nanti bisa kalian temukan mufakatnya ya. Disatukan jawabanmu. Ya, kalau tidak sama boleh didiskusikan. Nanti masing-masing kelompok menarik kesimpulan. Nah, hasilnya apa yang sudah kalian diskusikan. Oke, kelompok 3 sudah selesai semua? Kelompok 2 sudah selesai semua? Kelompok 1? Kelompok 1 sudah? Oke, silakan. Lembarnya bisa kalian kumpulkan terlebih dahulu di koordinator ke satu anak saja, koordinasi satu anak saja. Yuk dikumpulkan ke satu anak saja. Nanti bisa dikumpulkan.
Setelah selesai dikumpulkan, kalian boleh kembali ke tempat duduk semula. Silakan meja ditata serapi mungkin, seperti awal tadi. Oke, ini sudah terkumpul semua. Oke. Dari hasil diskusi tadi, Mas, kalian ternyata sudah sangat aktif melakukan diskusi ya, sudah mendapatkan jawaban hasil diskusi kalian. Kira-kira hasil diskusi kalian yang kalian dapatkan itu apa sih? Dari kelompok 1 tadi mana? Oke, kira-kira yang kalian dapatkan itu apa, Mas? Memahami perbedaan mata dan buatan. Oke, memahami perbedaan 4 tak dan 2 tak. Kemudian kelompok 2 tadi di mana? Apa, Mas? Oke, mengetahui cara kerja engine 4 tak. Kemudian kelompok 3 tadi? Kelompok 3? Apa? Oke, mengetahui keuntungan 4 tak dan 2 tak. Nah, ini bertambah lagi. Jadi, dari hasil diskusi tadi, Mas, kalian tuh akan mengetahui kenapa sih kok bisa engine 2 tak itu tarikannya lebih enak daripada 4 tak, tenaganya lebih ya, daripada 4 tak. Kemudian, kenapa sih kok mesin 4 tak itu tidak mengeluarkan asap? Ya, kalian akan mengetahui itu. Ya, dari itu semua. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, ya, hasil diskusi kalian pada pertemuan hari ini silahkan nanti kalian presentasikan. Nah, fungsi atau apa namanya tujuan dari presentasi itu tentunya meningkatkan kepercayaan diri kalian. Nah, belum tentu kalian itu berani bicara di depan sini, Mas. Pas di belakang, wah semangat. Tapi barusan di depan sini, maju ke depan, wah langsung gemeter. Gemeter langsung. Nah, jadi pertemuan yang akan datang silahkan kalian siapkan ya. Hasil diskusi kalian pada hari ini nanti kalian akan mempresentasikan. Jadi menjelaskan di depan. Tidak hanya satu anak yang menjelaskan, nanti ada satu kelompok, ada beberapa anggota, silahkan nanti bergantian menjelaskannya. Seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, ini karena waktu sudah menunjukkan pukul berapa ini, Mas? 10 lebih. Nah, karena jam pembelajaran di pertemuan hari ini sudah selesai. Nah, karena sudah selesai, saya akhiri. Semoga pelajaran hari ini dapat berguna untuk kalian dan bermanfaat untuk kalian semua. Tentunya, jika kalian akan melakukan atau pergi ke sekolah, pulang itu jangan sampai sia-sia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, dari pertemuan sekarang ini, tadi sudah kalian sebutkan masing-masing kelompok, ternyata di pertemuan kali ini saya sudah mengetahui cara kerja engine 4 tak. Sudah mengetahui perbedaan 2 tak dan 4 tak. Sudah bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan engine 4 tak dan 2 tak. Nah, itu nanti kalian simpan, akan menjadi bekal kalian di kemudian hari. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya yang boleh keluar biar rapi barisan itu ya. Silahkan keluar dulu. Hati-hati ya. Hati-hati. Hati-hati. Yuk, berikutnya. Hati-hati ya. Hati-hati. Baik, selamat siang Pak Supriyono, Bapak Irfan. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Terima kasih Bapak Supri dan Bapak Irfan. Kali ini bersama-sama kita melanjutkan ya kegiatan supervisi akademik yang kemarin sudah dilakukan oleh Bapak Irfan kelas dengan di Bapak Supriyono. Ada proses observasi, kemudian observasi yang di kelas, dan hari ini kita akan melihat bagaimana proses pasca observasi itu nanti akan dilakukan oleh Pak Supri dengan Bapak Irfan.
Oke, saya kira bisa dimulai. Oke. Terima kasih Pak Taufan. Akan saya mulai untuk percakapan pasca observasi. Selamat siang Pak Irfan. Siang, Pak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Iya, alhamdulillah. Begini Pak Irfan, kita bertemu lagi hari ini. Ini dalam rangka untuk kelanjutan dari proses yang kemarin kita lakukan. Pak Irfan kemarin sudah meminta untuk dilakukan observasi pembelajaran yang ada di kelas Irfan ya. Percakapan pra-observasi itu Pak Irfan sudah menyampaikan ke saya untuk dilakukan observasi tentang pembelajaran yang Pak Irfan. Kalau saya rangkum dari pra-observasi kemarin, Pak Irfan ingin mengembangkan di proses KSE ya, pembelajaran sosial emosional, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ingin mengembangkan budaya positif yang ada di kelas. Nah, begini Pak Irfan, kira-kira menurut Pak Irfan setelah melakukan pembelajaran di kelas ketika saya ikut mendampingi observasi itu, menurut Pak Irfan sendiri bagaimana ketercapaian yang Pak Irfan inginkan? Jadi untuk ketercapaian proses pembelajaran yang kemarin sudah diobservasi itu Pak, dari saya melaksanakan KSE, kemudian melakukan pembelajaran diferensiasi proses, kemudian ada budaya positif. Nah, alhamdulillahnya kalau apa yang saya lihat dari proses yang sudah saya lakukan itu, dari KSE yang sudah dilakukan, yang semula itu saya kesulitan bagaimana sih menciptakan fokus anak supaya mampu melakukan pembelajaran dengan efektif, ya, bagaimana menghadirkan pikiran anak supaya pikiran anak itu tidak bercabang-cabang ke hal yang lain. Nah, ternyata setelah saya lakukan metode stop kemarin itu memang menunjukkan bahwasanya setelah melakukan metode stop, anak itu memang lebih terfokuskan lagi dalam proses pembelajaran. Jadi memang yang semula masih ada pikiran di luar, semula ada pikiran masalah-masalah di luar, ternyata setelah dilakukan metode stop itu, anak itu lebih fresh lagi pikirannya sehingga dia mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, seperti itu. Jadi anak lebih aktif, lebih lebih fokus lagi dalam proses pembelajaran seperti itu. Jadi memang dari metode KSE ini sangat kalau saya nilai dari apa yang sudah dilakukan kemarin itu memang sudah berhasil Pak. Nah, menurut Pak Irfan berarti untuk pelaksanaan KSE yang ada di kelas Pak Irfan kemarin itu sudah mencapai hasil ya. Nah, kalau menurut Pak Irfan hasil yang sudah Pak Irfan capai, jadi menurut ukuran misalkan skalanya itu 1 sampai 10 gitu. Kira-kira Pak Irfan sudah mencapai di angka berapa ya? Kalau untuk yang metode KSE ini Pak, saya rasa sudah mencapai 80 sampai 85% Pak. Untuk yang KSE. Jadi karena memang dari anak langsung ditanyakan, memang lebih rileks lagi karena sudah diterapkannya metode stop itu. Baik. Berarti menurut penilaian Pak Irfan kan mencapai 85 ya. Nah, menurut Pak Irfan sendiri, kira-kira yang masih ada celah kekurangannya menurut Pak Irfan sendiri kira-kira di mana ya? biar mencapai 100% gitu. Kalau kekurangan itu kembali lagi Pak, karena memang ini kan saya belum mendalami 100% metode gitu ya. KSE ini. Jadi memang kalau saya dinilai sempurna atau belum ya, saya belum berani bilang sempurna karena saya masih mempelajari ini gitu. Mungkin juga di posisi anaknya juga masih hal yang baru masih proses adaptasi gitu Pak. Baik. Kemudian berikutnya Pak untuk yang pembelajaran berdiferensiasinya. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi itu malah saya
kalau capaian yang saya ukur itu malah saya yakin masih 70% Pak, karena Betul. dari proses yang kemarin dilakukan itu setelah saya lihat saya gali lagi ternyata itu masih ada beberapa kekurangan. Oh, gitu Nah, ya. jadi dari ada beberapa kekurangan, jadi kalau saya tentang diferensiasi proses kemarin itu saya masih 70%-an untuk Oh, gitu hasilnya. Ya. Oke, oke. Nah, kemudian untuk yang budaya positifnya? Nah, untuk budaya positif kemarin saya sudah melakukan sebelum pembelajaran itu kita berdoa terlebih dahulu, kemudian setelah pembelajaran berdoa terlebih dahulu, pembukaan pembelajaran mengucapkan salam, Iya. selesai pembelajaran mengucapkan salam, bahkan untuk pulang untuk selesai pembelajaran itu saya dengan murid saling berjabat tangan, bagaimana menanyakan kabar di awal-awal, menanyakan apakah kabar baik atau tidak, seperti itu. Jadi kalau yang budaya positif saya rasa sudah sama Pak, kayak yang KSE 80 sampai 85% seperti itu. Oke, berarti menurut Pak Irfan untuk pembelajaran kemarin ya artinya sudah berhasil walaupun masih ada kekurangan gitu ya. Iya Pak. Ya. Begini Pak Irfan, memang kalau saya mengamati dari proses pembelajaran yang Pak Irfan laksanakan kemarin, ya saya sendiri sudah berkesimpulan bahwa ya, proses yang Pak Irfan lakukan itu memang sudah memenuhi untuk unsur yang akan Pak Irfan kembangkan, yaitu terkait dengan KSE, kemudian pembelajaran yang berorganisasi, kemudian budaya positif di sekolah gitu. Namun demikian ya, menurut catatan saya Pak Irfan ya, dari proses pembelajaran kemarin diawali dengan proses pembukaan ya. Pembukaan itu Pak Irfan sudah mengucapkan salam, kemudian memberikan motivasi bagaimana anak itu ke depannya ya. Kemudian termasuk di situ cek kehadiran, menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Nah, menurut saya untuk proses pembukaannya sudah sesuai lah, sudah mencapai target ya. Termasuk di situ ada persepsinya sudah disampaikan semuanya. Kemudian untuk kegiatan inti pembelajaran ya, dari catatan saya di proses pembagian kelompok diskusi ya, menurut Pak Irfan itu kan di RPP-nya itu dijelaskan bahwa pembagian kelompok diskusinya itu sesuai dengan gaya belajar. Nah, ini akan saya konfirmasi Pak Irfan. Dan menurut pengamatan saya kemarin itu pembagian kelompoknya itu kok urut dengan absen. Apa itu memang hasil dari hasil dari penilaian awal ya, dari asesmen diagnostik memang sesuai dengan urut absen atau kebetulan gitu. Jadi untuk ya itu Pak, kemarin juga saya merenungi itu. Nah, jadi itu memang dari asesmen diagnostik kegiatan sebelum ini itu memang sudah anak nampak seperti itu Pak. Oh, gitu anak ya? sudah dapat disimpulkan bahwasanya memang berarti dapat disimpulkan itu kebetulan Pak. Yes, seakan-akan urut absen. Ya, seakan-akan urut absen. Tetapi Yeah, memang dari ketertarikan anak dalam proses pembelajaran itu memang anak dapat lebih mengikuti pembelajaran lagi jika mengikuti metode ini, metode itu. Nah, jadi diambilnya itu sesuai dengan kegiatan sebelum observasi kemarin. Sudah renungkan diambil datanya. Terus berikutnya Pak Irfan tadi pembagian kelompok. Kemudian yang kedua terkait dengan penciptaan suasana kelas yang nyaman. Memang kemarin sudah saya amati bahwa Pak Irfan sudah melakukan itu. Di antaranya di situ ada memberikan lampu depan ya, depan kelas ketika slide ditayangkan ya, untuk menjaga agar tayangan slide itu lebih nyaman untuk anak gitu. Kemudian termasuk di situ Pak Irfan juga menjelaskan bagaimana cara pengisian LKPD ya. Kemudian termasuk di situ pengaturan posisi duduk pada saat diskusi. Jadi Pak Irfan sudah mengelompokkan kelompok visual di sana, kelompok auditori di sana, dan kelompok kinestetiknya di sana. Oke.
Kemudian untuk implementasi KSE tadi sudah, diferensiasi sudah berjalan, kemudian budaya positifnya sudah berjalan menurut pengamatan saya begitu. Nanti tolong diklarifikasi. Ya, kemudian yang jadi catatan saya Pak Irfan ya, di dalam pengelompokan diskusi ya, terutama ini untuk yang kelompok kelompok 3 ya, kelompok 3 ya, jadi yang paling kalau Pak Irfan kemarin kan menghadap ke selatan ya, paling ujung sana itu jadi dari meja yang ditata itu ternyata anak itu hanya di sebelah kiri dan sebelah utara ya, sebelah timur dan sebelah utara. Nah, menurut saya itu mungkin menjadi bahan evaluasi itu karena anak dibagi masing-masing anak itu mendapatkan LKPD ya. Menurut pengamatan saya diskusinya jadi kurang hidup karena dia terkonsentrasi untuk mengisi LKPD-nya semuanya. Nah, mungkin untuk kedepannya ini saran saya ya untuk evaluasi saja, mungkin kedepannya nanti Pak Irfan bisa mungkin membatasi ya, LKPD ini tidak seluruh anak tapi mungkin hanya diberikan satu atau satu, sehingga anak yang tidak memegang LKPD ya mungkin itu bisa jadi apa ya, lebih terkonsentrasi. Itu mungkin untuk berikutnya terkait dengan kegiatan penutup Pak Irfan ya, dari refleksi kemudian kesimpulan ini sudah dilaksanakan ya, walaupun memang refleksinya baru refleksi pengetahuan Pak Irfan boleh tanya ya. Nah, untuk refleksi apa ya, refleksi pembelajaran apa yang saya peroleh ketika saya melakukan diskusi, mungkin nanti Pak Irfan bisa kembangkan di sana. Terus terkait dengan penugasan untuk pertemuan berikutnya, kemarin mungkin Pak Irfan lupa belum menyampaikan mungkin. Itu masukannya dari saya Pak Irfan. Terima kasih Pak. Jadi memang apa namanya, ini karena keterbatasan pengetahuan saya yang masih belajar Pak. Jadi memang apa namanya, jujur saya masih perlu berproses lagi ya, karena memang melihat dari faktor usia kemudian pengalaman saya mengajar yang memang masih belum begitu lama. Jadi memang ini adalah hal yang memang benar-benar positif bagi saya, supaya saya bisa menciptakan pembelajaran yang baik, menarik, sehingga mendapatkan tujuan pembelajaran saya seperti itu Pak. Terima kasih Pak Irfan. Jadi memang luar biasa ya. Menurut saya dari pengamatan saya Pak Irfan itu sudah luar biasa ya, dengan kondisi yang semudah Pak Irfan gitu loh. Itu sudah bisa melaksanakan itu sudah luar biasa. Terkait dengan kekurangan ataupun apa ya, ada hal-hal yang belum tercapai sesuai dengan indikator yang kita tetapkan, itu menjadi hal yang tidak bisa kita hindarkan. Nah, mungkin ini kedepannya Pak Irfan ya, Pak Irfan bisa apa ya, untuk kedepannya bisa mengembangkan apa yang menjadi area yang Pak Irfan ingin kembangkan lagi. Jadi tadi Pak Irfan kan baru ada yang mencapai 85, ada yang baru mencapai 70 ya. Nah, mungkin nanti Pak Irfan bisa berkolaborasi mungkin dengan teman sejawat, kemudian dengan praktisi ya. Nah, ini mungkin Pak Irfan bisa tuliskan di sini, sehingga nanti area yang ingin Pak Irfan kembangkan itu seperti apa ya, kemudian memerlukan dukungan siapa saja, dukungan apa saja, itu mungkin nanti untuk bisa kita kembangkan bersama dengan Pak Irfan. Termasuk terkait dengan yang tiga unsur tadi, jadi ada KSE, kemudian ada diferensiasi, kemudian ada konsistensi. Jadi memang mungkin kalau tindakan saya setelah ini tuh, saya mungkin akan lebih sering kolaborasi dengan teman sejawat, atau mungkin ada diskusi dengan guru-guru yang sudah mendapatkan pendidikan guru penggerak, atau nanti insya Allah ya saya bisa nyusul seperti guru-guru yang sudah calon
guru penggerak ngoten Pak. Nggih, nggih. Ya, mungkin bisa diisikan ini untuk yang Ini diisi. KSC, nggih. Aktivitas pengembangan itu yang terkait dengan yang Pak Irfan ingin kembangkan itu dengan KSC, dengan diferensiasi. Ya, terima kasih Pak Irfan. Nah, mungkin untuk percakapan hari ini ada yang mau disampaikan lagi. Ya, jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu Pak Supri karena adanya supervisi ini itu dapat mengembangkan kualitas saya saat mengajar. Memang karena keterbatasan pengalaman saya, memang hal-hal seperti ini memang kalau saya pribadi bilang ya hukumnya wajib bagi saya karena memang saya sudah terjun di dunia pendidikan, memang harus totalitas di sini Pak, seperti itu. Jadi memang mohon bimbingannya supaya saya bisa mengikuti jejak guru-guru penggerak yang lain, supaya saya bisa menjadi guru penggerak di kemudian hari seperti itu Pak. Ya, jadi memang Pak Irfan, jadi di dunia ini memang tidak ada yang sempurna, tapi kita harus berusaha untuk menuju ke kesempurnaan. Nah, menuju ke kesempurnaan itu kita tidak bisa berdiri sendiri. Ternyata kalau susunan piramid itu, piramid yang ada di atas itu tidak bisa berada di atas kalau tidak ada yang nopang dari bawah. Sehingga kalau saya boleh menyimpulkan kita bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan itu memang kita butuh berkolaborasi dengan orang lain. Pak Irfan, kiranya cukup Pak. Ya, terima kasih Pak Irfan sudah menyediakan waktu untuk hadir pada siang hari ini. Semoga nanti ke depannya apa yang Pak Irfan inginkan, Pak Irfan cita-citakan bisa berhasil, sehingga nanti kita bisa mengembangkan institusi kita itu menjadi lebih maju dan berkembang lagi. Terima kasih Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.